tanpa basa-basi kakek-kakak tersebut ngomong wis tak kandhani aja nginep kene kok ngeyel ae to. Iso pindah ora? Kata kakek-kakek tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu Obrolan horor. Masih bersama saya, yaitu Rizky Ale dan teman saya Yogi. Yoi. Oke. Kali ini kami akan mengisahkan kisah perjalanan lagi-lagi di gunung. Oke. Tapi gunungnya ini berbeda. Oke. Bukan gunung kembar atau gunung yang lainnya. Kenapa? Gunung yang terkenal angker di Jawa Timur, Mas. Jawa Timur lagi. Jawa Timur. Selain Gunung Lawu yang terkenal angkernya, gunung ini memiliki petilasan-petilasan yang cukup banyak di setiap jalurnya. Iya. Yang dibersihkan oleh warga sekitar, orang yang mempercayainya untuk bertapa atau berdoa. Iya. Apalagi kalau bukan Gunung Arjuna. Sebelumnya kami sudah minta izin kepada narasumber, yaitu Mas Tobi, di akun Instagramnya yaitu tobiadam.dj. Ya. Nah, di sini kami akan menceritakan kisah pengalaman dibungkus dengan versi anak warungan. Oke, dan Slow aja Mas ya. santai aja. Dan apabila kalian mempunyai kisah pengalaman yang mistis, bisa di-share ke kami Kemana Mas? lewat link yang sudah ada di deskripsi di bawah ini, Atau atau juga bisa lewat sosmed kami. di mana Mas? Di Instagram akunnya @obarobor. Atau Di Twitter juga @obarobor. @obarobor. Nah, jangan lupa juga siapkan amunisi kalian. Oke. Link sik no. Oke. Sebut saya Oke, satu lagi jangan lupa sebat. Sebat. Sebat undi. Jangan lupa juga siapkan headset kalian agar horornya lebih terasa. Oke, langsung aja Bor. Kita mulai biar para demit-demit juga mengikutinya, ya. Ikut menyaksikan di samping-samping kalian. Ya. Langsung aja kita nyalakan obornya. Glory, glory Man United. Indonesia. Raimu ngecen ya? Kan setan merah. Setan. Oh, setan. MU. Yoi. Berarti aku iso lho ya. Kok iso? Forza Milan. Vinci Bernoi, ya kan. Podo setane. Oh iya, betul setane. Heeh, cuman beda keyakinan tok ae. Iya, wis lah. Tapi podo-podo penganut setane. Padha dengan setane Dia pengen Milan bermain, Mas. menang. Imbang. MU Sing lolos sih, Juve. MU sih rong main, Cuk. PSBB sih. PSBB. Iya. PSBB jadi main iso Mas bias ini. Iya, kok iso? Iso. Kiperin kene ya kan. Terus bikin Koramil. Terus strikernya kan Polres. Terus gawangnya di lockdown. Degiane ning Alfamart. Dewi nonton ra Juve? Nonton sih. Kakak Ronaldo. Iya. Kakak Ronaldo rambutnya kayak kayak Brambang. Ya Brambang. Banjang Brambang 5.000-an. Kangkung. Oke, langsung aja. Enggak usah lama-lama. Kita mulai ceritanya. Aku yo guyon to. Iya. Kowe penak ngrungokne. Langsung aja kita kisahkan perjalanan dari Mas Tobi Adam. Awal perjalanan ini tahun 2016 bersama 6 temannya yaitu Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina dan Kiki. Kiki, halo. Alah. Kiki. Kelingan Kiki. Enggak sih. Ya familiar aja sih. Nah, perjalanan kali ini
dilakukan dari awalnya dari Kalimantan. Berangkat sore menggunakan pesawat terbang. Turun di bandara terdekat dengan Gunung Arjuna. Mungkin bisa ditebak ini adalah Surabaya Mas ya. Iya, pasti Surabaya. Kalau Malang mungkin tiketnya ke Malang atau kejauhan juga. Nah, mereka melakukan perjalanan ini menginap dulu di satu malam di area terdekat di situ. Dan rencana subuh pagi-pagi mereka baru berangkat menggunakan travel. Iya. Sekitar jam 8 pagi akhirnya mereka sampai ke desa sekitar kaki Gunung Arjuna. Nah, setelah sampai mereka pergi ke rumah Bapak Kepala Desa Balura untuk meminta izin pendakian. Nah, setelah minta izin, awalnya awalnya Kepala Desa tidak mengizinkannya karena jalur yang akan didaki rombongan Mas Tobi itu adalah jalur untuk masyarakat sekitar melakukan pertapaan Atau berdoa. Nah, setelah lama minta izin akhirnya Balura mengizinkan. Kepala Desa mengizinkan. Kepala Desa mengizinkan asal ada asalnya dengan syarat jaga lesan dan perilaku. Dan Kepala Desa berpesan juga jangan bermalam di pos 4 tanpa menyebutkan alasannya apa. Dan akhirnya rombongan Mas Tobi pun setuju dan akhirnya mereka berangkat. Ya apa merinding ternyata? Teko kene mulai parno aku, Mas. Merinding ya. Iya. Parno iki wis metu. Parto, Cuk. Parto. Partai pernah guru SMA. Kayak Pak Sarno. Bapak. Wis kayak ilmu kowe yo. Ya maaf, Bapak Sarno. Pak Sarno. Sebenarnya kalau masalah Arjuna, kami punya pengalaman ke Gunung Arjuna, tapi belum sempat ke sana. Iya sih. Kami udah cancel. Karena 1 hari sebelum pemberangkatan Gunung Arjuna itu ditutup gara-gara ada orang yang meninggal, sepasang kekasih yang meninggal. Kayak sudah mantap-mantap. Iya. Niatnya ngono jane. Mantap-mantap nikmati pemandangan. Nah, sunset. mantapnya maksudnya meninggalnya itu juga karena apa? Tertutup tawon. Disengat tawon. Disengat tawon. Bukan entup yang lain. Iya. Tawon yang entup ya milih-milih. Yes. Ya, mereka berangkat sekitar jam 1 siang. Awal perjalanan normal-normal, aman-aman, tidak ada gangguan sama sekali. Nah, suasana di trek tersebut juga sejuk, kan? Karena banyak pohon pinus yang ada di situ. Nah, tapi di jalur tersebut juga banyak teras-teras yang difungsikan oleh warga sekitar untuk berdoa atau bertapa. Dilihat secara langsung oleh Mas Tobi. Ya. Maghrib mereka baru sampai di pos 3. Dan sebenarnya jalur tersebut ada 7 pos. Ada 7 pos, Mas. Nah, pas baru sampai pos 3, si ciwi-ciwi Mbak Dina sama Mbak Kiki itu ngerasa kecapean, lelah, letih, lesu, lemes. Nah, pas posisi lelah, letih, lesu, lemas adalah. Nah, Mas Tobi ngomong, kenapa kita nggak ngecamp di pos 4 aja? Paling juga bentar lagi nyampe, kata Mas Tobi. Nah, terus temennya jawab, jangan macem-macem. Kalau udah dilarang, didengarkan. Ini hutan bukan rumahmu, kata Mas Eko. Eko Kodok. Kenal aku Eko Kodok. Beda, Mas. Oh iya. Eko temennya Mas Tobi. Oh, iya sih. Eko Kalimantan. Biasanya Eko kan celane Kodok. Iya, Eko Kodok. Dok. Lalu Eko Kodok. Nah, pas terus Mas Tobi jawab lagi, udah slow aja, ya kan? Lagian nggak ada yang tahu kalau kita ngecamp di sini.
besok sebelum pagi-pagi kita beresin semuanya. Jadi nggak ada yang tahu kalau kita habis ngecamp di sini. Ya Mas Tobi. Setelah sejam berjalan, akhirnya rombongan mereka sampai di pos 4. Nah, di pos 4 itu mereka melihat ada kayu ditancapkan bertuliskan angka 4, 14, 40. 41. Heran double. Itu iki tulisan tanda patok. Tanda patok. Nah, tulisan itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang menjalar. Nah, mungkin karena jarang banget ada orang yang melewati jalur itu, akhirnya tidak terawat dan tidak terurus. Iya. Nah, di sekitar situ ada pos. Nah, di belakang pos itu ada tanah lapang yang sangat luas dan bersih. Nah, mantul tau? Mantul kan, masa tempat luas gini nggak boleh buat ngecamp, kata Mas Tobi. Akhirnya Mas Tobi membriefing, mengomando teman-temannya untuk bagi tugas dan segera prepare agar tidak kesorean. Pas jam 9 malam, jadi pas mereka lagi berapi unggun dan nyanyi-nyanyi, ngopi-ngopi, rokokan, rokok apa gak ngerti. Tiba-tiba muncul sosok orang Parubaya, berbaju batik, berjenggot putih, bercelana hitam, dan membawa parang. Parang ini Mas. Parangnya sayutan. Gunung gak gunung Mas sini. Sayutan ini gak gunung. Cuman terpencil tok ae. Sinyalnya rene. Gitu. Anu parang gaman gitu. Oh, parang lekuk siji, lekuk itu. Nah, tanpa basa-basi kakek-kakak tersebut ngomongnya gini. Wis tak kandhani aja nginep kene kok ngeyel ae to. Iso pindah ora? Kata kakek-kakek tersebut. Nah, pas saat itu juga rombongan Mas Tobi cuma diem saja tanpa menjawab sepatah kata pun. Mereka langsung inisiatif membereskan barang-barangnya untuk ngecamp di pos 5 lagi. Setelah yakin semuanya beres, mereka mau lanjut ke pos 5. Nah, pas mau lanjut, Mas Tobi menyuruh teman-temannya untuk berangkat duluan. Untuk Mas Tobi membereskan sisa-sisa api unggun. Ya kan? Nah, 10 menit setelah membereskan, kalau udah bener-bener yakin api unggunnya mati, Mas Tobi baru menyusul teman-temannya. Pas lewat simbah, Mas Tobi kayak mencium bau melati. Mas Tobi tidak mikir aneh-aneh, cuman menegur dan langsung pamit. Mari Mbah, maafkan atas kesalahan kami tadi. Nah, tak lama lewat, Mas Tobi menengok ke belakang untuk meyakinkan. Ternyata Simbah sudah tidak ada. Kok cepet banget perginya, batin Mas Tobi. Nah, dari situ semua kejadiannya terjadi. Sambil memikirkan Simbah yang tadi, Mas Tobi melanjutkan perjalanan menyusul rombongannya. Nah, di tengah perjalanan, Mas Tobi merasa aneh. Dia seperti ada yang mengikuti dan mengawasinya dari belakang. Iya. Saat dilanjut jalan, sekitar sejam perjalanan, kok Mas Tobi merasa kok tidak sampai ke rombongan. Iya. Malah, Mas Tobi melewati jalur yang itu lagi. Nah, akhirnya Mas Tobi inisiatif membuat patok kayu dan ditancapkan ke jalan sebagai tanda kalau Mas Tobi itu tersesat apa enggak. Benar. Setelah itu Mas Tobi melanjutkan perjalanan lagi. Kurang lebih 10 menit Mas Tobi jalan, ternyata Mas Tobi melewati jalan yang ada patokannya itu lagi. Tanda kayu tadi Mas. Tanda kayu yang dibuat Mas Tobi itu lagi. Iya. Nah, Mas Tobi hanya berkata dalam hati, loh, kok lewat sini lagi, gitu kata Mas Tobi. Nah, mulai saat itu Mas Tobi udah mulai frustasi. Coba turun, ya kan, kanan ke kiri, masuk hutan, ternyata hasilnya sama saja. Iya. Masih kembali ke tanda kayu tadi, ya kan. Pas
saat itu Mas Tobi panik, ya kan? Mas Tobi panik dan yakin kalau dia sedang disembunyikan. Oke. Dia kan disembunyikan. Dia bertanya-tanya, Mas Tobi bertanya-tanya, salahnya Mas Tobi apa? Apa gara-gara ngecamp di pos 4, ya kan? Kenapa cuman Mas Tobi yang disembunyikan? Nah, udah putus asa, lelah karena bolak-balik tidak menemukan jalan. Akhirnya Mas Tobi duduk di samping tanda kayu tersebut, memperhatikan sekitar, nengok kanan, kiri, depan, belakang. Tiba-tiba dari arah pohon besar, Mas Tobi kayak melihat, merasakan ada yang melihat dia, memperhatikan dia. Tapi banyak banget, Mas. Gitu. Banyak banget. Tapi di sini Mas Tobi tidak melihat sosok tersebut yang melihat Mas Tobi. Oke. Terus dari bawah Mas Tobi melihat ada sekelompok 10 atau 15 orang. Monggo. 10 atau 15 orang memakai pakaian kerajaan, membawa tombak dan membawa obor. Obrolan. Beda, Mas. Bergeni. Bawa tombak, obor, ya kan? Obor. Yang satunya bawa gerobak. Soto obor. Kan. Nah, akhirnya Mas Tobi pun memanggil, tapi tidak ada jawaban. Soto. Manggilnya piye? Ya, Oi. gak krungu lah paling. Mau sibuk bakal soto. Karena nggak ada jawaban. Iya, nggak ada jawaban. Nah, dari situ Mas Tobi kan mulai panik dan mulai berkata-kata, apa aku sudah mati? Nah, terus yang tadi itu siapa? Masa ada orang memakai baju kerajaan di saat seperti ini? Iya, benar. Mas Tobi hanya bisa berdoa dan berharap ada orang yang menolongnya. Sampai dia tertidur. Pas Mas Tobi terbangun, tiba-tiba Mas Tobi sudah ada di tengah keramaian pasar malam. Gak giling. Iya, Kak Tayupan. Kincir angin. Tutup, Mas. Oh iya. Lagi pandemi Corona. Mas Tobi bangun di tengah keramaian pasar malam. Nah, Mas Tobi bingung kan? Nah, yang dilihat itu adalah orang tapi mukanya pucat semua dan tanpa ekspresi. Iya. Tanpa ekspresi, dan mereka semua berpakaian baju seperti baju tempo dulu. Orang zaman dulu, Mas, ya. Iya, orang tempo dulu. Tapi menurutku aslinya ini cuma Mas. Lagi melu event. Lagi melu event duwe cawe. Event apa? Wong event event nang Malang kan enak to kae biyen. Oh, MTD. Malang tempo dulu. Nah, iki beda, Cok. Beda. ATD. Arjuna tempo dulu. Iya. Setan asline cosplay tok. Nah, kemudian Tobi didorong dari belakang sampai dia terjatuh. Waduh. Siapa nih? Kira-kira dong. Kata Mas Tobi. Mas Tobi panik dan saat ditengok ternyata tidak ada seorang pun kecuali Mas Tobi itu sendiri. Nah, di saat itu juga Mas Tobi memperhatikan sekitar, kayaknya mengenal tempat itu. Ternyata Mas Tobi ada berada di tempat pos 4 tadi. Ya. Loh, kok di pos 4? Tapi kok jadi pasar? Tanyanya Mas Tobi. Saat itu juga ada suara kayak lirih melengking, ketawa orang, tapi banyak banget. Banyak banget. Oke. Duduk biasa banget Enggak, biasa. biasa. Kok yo B maksudnya? B apa? Bajingan. BB. Apa BB? Bajingan banget. AB tadi. Apa? Anak bajingan. Seperti ada di tengah keramaian orang yang lagi ketawa. Ya. Pas saat itu juga Mas Tobi lari karena ketakutan.
nggak tahu lari kemana, yang penting dia ngerasa aman. Nah, pas lari, Mas Tobi melihat kayak ada pondok di tengah hutan. Pondok. Dia berhenti, ya kan? Dia berhenti karena merasa aman di situ. Tiba-tiba kemudian ada suara yang besar dan keras, berat, besar dan berat. Kowe ra iso mulih. Kowe ra iso mulih. Cak ayu alah. Aku dilatih ngono ya. Beda, Cuk. Beda. Nah, pas posisi itu tiba-tiba dari arah dinding dari arah dinding tok itu ada alah janjinya. Dari arah dinding tok itu ada kayak suara yang mendorong keras. Ya. Dorong keras. Dorong keras. Nek dorong lembut kan. Dorong keras. Iya. Sontak Tobi pun keluar dari pondok. Tiba-tiba Tobi melihat ada sosok makhluk aneh seperti manusia tapi binatang. Saat ditengok, Tobi melihat Simba berbadan ular yang turun dari pohon besar. Kemudian apa? Ratek nih, menggayati loh Mas. Oke. Aku pernah nih ngono kuwi. Siap. Kemudian Mas Tobi dililit. Lilitannya kenceng. Sampai Mas Tobi pingsan. Ya jo pingsan tenang jo. Gak barbar yo. Iya. Sampai pingsan. Pingsan. Iya. Oke. Slow. Santai Mas. Iya. Santai. Kemudian saat Mas Tobi terbangun dari pingsannya, ada nenek-nenek menghampiri Mas Tobi, kemudian berkata, "Nek dikandani wong tuwek kuwi manut le. Panggon sing mbok dekne karo kanca-kancamu kuwi pasar gaib. Kowe karo kanca-kancamu dikandani ngeyel. Wis tak amati, wis tak delok, kowe kuwi kaya putuku le. Tak ewangi metu, tapi jaga perilaku lan tingkah laku. Saiki metu wae, golek sumber banyu, terus wudu. Mas Dobi cuma mengangguk. Masa ngangguk. Tiba-tiba dari arah kiwa ada suara. Nggak tahu suara apa. Terus Mas Tobi nengok lagi. Tiba-tiba nenek tersebut sudah tidak ada. Nengok neh rono. Nengok neh rono. Nenek. Nenek ingin kono lho. Mau pindah rene. Yo, nang kono mau. Ya. Ternyata nenek itu sudah tidak ada. Tidak tahu kenapa ada suara seperti percikan air. Seperti sungai, kayak parit kecil di belakang pohon besar. Nah, Mas Tobi langsung ambil air wudhu. Langsung kembali ke tanda kayu tadi. Ke tanda kayu tadi. Mas Tobi mencoba untuk memejamkan mata dan tidur. Baru tidur sebentar, Mas Tobi udah dibangunkan. Enak. Mas Tobi dibangunkan. Nah, pas dibangunkan, ternyata Mas Tobi dibangunkan oleh banyak banget warga sekitar dan 6 temannya Mas Tobi. Ya kayak tadi Dimas, Adi, Eko, Kodok, Eko, Wawan, Gina, dan Kiki. Nah, ternyata mereka udah mencari Mas Tobi 3 hari lamanya.
Malam yang begitu singkat ternyata sudah 3 hari. Mereka mencari Mas Tobi, naik turun gunung, menyisiri gunung, ya kan, tidak menemukan Mas Tobi sama sekali. Baru sore itu Mas Tobi ditemukan di pinggir jalan, ya kan, lengkap dengan tanda kayunya. Sekian. Bener-bener kisah dari Mas Tobi itu menyeramkan sekali, Mencekam. Nggak habis pikir kok bisa disembunyikan oleh makhluk itu. Iya sih. Kalau opiniku Mas ya, sepenuhnya Mas Tobi itu nggak salah sepenuhnya. 100% Mas Tobi nggak salah Mas. Ya kalau menurutku itu gini, Mas Tobi itu merasa kasihan sama Mbak Dina sama Mbak Kiki. Oh, ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi tadi. Capek. Karena capek, lelah, letih, lesu. Lesu. Nah itu, nah dia berinisiatif sebagai laki-laki sejati. Pria jantan, ya kan? Pria sesungguhnya, bukan fuckboy. Bukan. Kayak Rizky kompleks sebelah. Oke. Yes. Ucak. Nah, saat itu dia berinisiatif untuk lebih baik ngecamp di pos 4, jalur yang paling dekat, tempat area yang paling dekat. Iya. Nah, yang kedua, Mas Tobi juga tanggung jawab atas api unggun yang telah dimatikannya. Oh iya. Ya, tapi Mas Tobi nggak menjaga amanah yang sudah diberikan sama Mbak Lurah. Kepala desa itu maksudnya. Mbak Lurah, jenis apa sih? Gak ngerti ya. Mbak Lurah anyar. Iya sih anyar. Anyar apa Mas? Anyar lagi dadi ndemben. Kayak aku ya konane tapi ra oleh sanu. Kayak wis aku untuk serangan pajar lumayan. Apik. Pas saat itu ya Mas Tobi nggak menjaga amanah itu. Ya mungkin itu bisa buat pembelajaran buat teman-teman obor ya kan. Ya siapa tahu ada hal yang perlu disampaikan lewat Mas Tobi. Nah, menurut sampean ya Mas? Kalau menurut aku ngopi. Oke. Ngopi. Iya sih. Ting. Kalau menurut aku sih ini Mas. Ngopi nih. Oke. Wes entek engko entek. Randang bar. Kalau menurut aku sih, wes. Jadi menurut aku kalau ada orang tua ya yang lebih tua dari kita itu memberikan nasihat, melingi, memberi wejangan, gori, asam, memberi nasihat lah. Itu ya sebaiknya kita sebagai yang masih muda dan penerus bangsa yang baik itu harus menaatinya. Berarti nggak dablek gitu loh pokoknya. Backsound. Oke. Tapi nggak dablek. Jongeyel itu. Ya itulah kisah dari Mas Tobi. Bila kalian ingin merasakannya, nggak usah coba-coba naik ke Gunung Arjuna terus ngecamp di pos 4. Jangan, nggak usah, nggak perlu. Cukup saksikan video kami episode ini. Oke, betul. Untuk teman-teman yang mungkin punya cerita, kisah, ya kan, bisa sharing lewat sama kami, ya kan, di link yang udah disiapkan di bawah di deskripsi. Lewat sosmed juga bisa. Lewat sosmed juga bisa. Sosmednya apa Mas? Di Instagram @obarobor. Kalau Twitter @obarobor. Instagram @obarobor. Bisa juga DM lewat kami di akun Instagram kami, yaitu saya Rizky Ale, double L, E-nya 3. Oke. Dan aku DJOGIE, E-nya 2 aja. E-nya pedes Mas. Pedes. Nah, sing hot ini 3. Iya, hot. Tapi beda ke aku. Beda kan. Sing kae. Kayak ini 3 kan. Kayak pedes hot. Pedes. Dua video deh. Aku dua video. Video puncak. Puncak sing karo E3 kae. Iya. Puncak apa sih? Puncak Penikalah. Puncak gunung. Ya itulah maksudnya. Jangan lupa like,
komen, subscribe, ya kan, nyalakan notifnya, loncengnya biar nggak ketinggalan video-video kami kali ini. Oke. Video-video Selanjutnya. kami, ya kan, selanjutnya entah kapan. Ya. Jadilah fan yang setia. Siap. Rong apa-apa fan, Cok. Nah, cukup sekian episode kali ini. Saksikan kami di episode selanjutnya. Ya. Stay tune, enak Enak. di Obor FM. Matur suwun sangat, ya kan. Nggih. Lemah teles Gusti Allah sing bales, lemah paring Gusti Allah sing paring. Tuku jamu, Enak. numpak sepeda jengki. Enak. Oke. Ih, Aku padamu, Mbak. Wes, cukup Oke, sekian. Salam Obor. Salam.